Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat outline SEO ya. Outline SEO ini outline SEO dipakai untuk pembuatan artikel kita nantinya ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum membuat artikel. Kita sebenarnya harus memperhatikan outline-nya juga dulu yang pertama ya, karena inilah cikal bakal ya, selain dari keyword research itu sendiri ya. Jadi setelah kita melakukan keyword research, kita sudah mendapatkan keyword yang akan kita buat untuk kita jadikan artikel. Tahap selanjutnya itu membuat outline-nya atau kerangka dasar dari sebuah artikel, apa saja yang seharusnya ada di dalam artikel tersebut. Nah, ini saya sudah buat sebelumnya, tapi dari mana dasarnya artikel ini ya? Sebelumnya saya melihat dari beberapa faktor sumber artikel tersebut. Nah, salah satu faktornya itu dari Google Search ya. Dari Google Search itu sudah disediakan sendiri oleh Google. Disebut dengan Google Search ya. Bisa tulis sini. Pertama itu dari Google Search Suggestion ya. Kita kan buat cara membuat tangga beton ya, kita keywordnya. Ini adalah keyword saya dengan pencari jumlah volume pencarian 320. Jadi sebelumnya saya sudah membahas di video pertama, kalau masih sekilas sudah saya bahas. Jika kalian baru pertama kali membuat artikel atau blognya kalian masih baru, usahakan di bawah dari ini ya mencarinya ke 10, 20 atau 30 volume hasil pencariannya ini ya. Ini yang pertama saya gunakan sebagai tolak ukurnya. Tuh. Yang kedua itu udah dari related search. Yang mana disebut dengan related search itu yang ada di bawah ini. Ya. Ini saya copy paste aja, semua saya copy paste ya. Sedangkan ya tadi belum saya jelaskan ya untuk Google Search-nya ya. Google Search seperti ini. Nah, ini kan cara buat tangga beton. Di sini kan ada berapa dia keterangannya ini kan. Nah, cara menghitung ini juga kita bisa jadikan acuan dalam membuat artikel. Jadi istilahnya apa saja sih yang dibahas tentang dalam artikel cara membuat tangga beton ini kita juga bisa jadikan acuan, dan ini juga ada hubungannya nanti untuk artikel pendukungnya dari artikel ini ya. Sebelumnya saya sudah tulis kita dari Google Search Console ini. Nah, kita juga perhatikan yang di bold hitam nih ya, yang di bold, yang di huruf ini kita perhatikan. Ini juga bisa sangat penting juga ini yang berhubungan dengan tangga ini ya. Ini berhubungan sekali dengan apa saja yang kita harus tulis di dalam artikel ini ya. Apakah keyword-keyword yang ada ini atau hal-hal yang disebut di sini sudah ada nggak nanti di dalam keyword ini. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Inilah cikal bakal kenapa outline ini bisa terbentuk. Saya biasanya melihatnya dari sini. Jadi saya mengkombinasikan semua data yang ada di Google Search Suggestion, di related search-nya, dan juga saya biasanya menggunakan keyword gratisan ya dari Chrome extension. Pertama, yang ketiga kita lihat dari Google, saya gunakan dari search extension yang gratisan aja udah cukup. Memang yang berbayar lebih baik, cuma ini juga tidak kalah bagusnya. Hanya saja kita membutuhkan waktu yang lebih banyak, itu aja. Kita harus melakukannya lebih lama aja dibandingkan kita menggunakan keyword yang berbayar.
Nah, ini kalian install aja, ini server SEO, tinggal cari. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan ya, keyword everywhere. Ini tinggal kalian lihat aja ya. What's my search? Sebenarnya saya pakai 3 ini aja. Kalau ini saya nggak terlalu pakai. Kalian juga bisa install sini Chrome extension-nya, SEO Minion. Nah, dari sini saya lihat nih volumenya cara membuat tangga rumah 2 lantai ada berapa. Nah, ini juga nanti akan saya copy semua ini yang kira-kira memang berhubungan dari pembahasan artikel ini dulu. Pembahasan dengan tangga beton ini. Jadi ini sebagai contoh aja ya, anggaplah studi kasus saja ya. Kalau artikel kalian tentang apa, usahakan kata-kata ini memang berhubungan dengan artikel yang akan kalian bikin. Diperhatikan ini ya. Nah, ini kan keyword servernya. Jadi umpamanya ada kata-kata yang benar-benar berhubungan ya. Tangga rumah mungkin tidak berhubungan. Ini kita harus lihat juga tangga beton ada nggak. Pembesian tangga ada hubungannya nggak nanti. Misalnya ada detail tangga beton. Struktur tangga apakah ada nggak dia. Jadi bisa kalian gunakan kata-kata ini sebagai variasi dari keyword yang ada. Atau ini juga bisa menjadi keyword baru lainnya yang membahas khusus tentang konstruksi tangga beton. Tapi juga jangan lupa perhatikan kompetitor kalian ya. Jika saat kalian mengklik ini, contohnya umpamanya salah satu jadi konstruksi tangga beton. Umpamanya jika kalian mengklik ini ya, juga kalian harus perhatikan lagi. Ini siapa sih yang muncul? Kalau saya biasanya melihat dari referring domainnya, ya. Ini juga Chrome extension ya, Chrome extension dari Moz. Nah, kalau ini konstruksi bangunan ini kalau muncul blogspot, udah, apalagi referringnya 2, ambil langsung ini, keywordnya langsung ambil. Kemungkinan besar dengan strategi yang saya jelaskan di sini dari cara membuat artikel SEO dari part 1, part 2, part 3 sampai ke part 5 saya akan buat ini. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik dan menyimak dengan baik-baik, sini saya yakin walaupun blog kalian baru, saya yakin ini akan cepat berada di halaman pertama ya. Yang penting mengikuti kaidah-kaidah SEO juga ya. Jadi selalu perhatikan deh. Ya, apalagi ini saingannya kecil, kita bisa langsung lawannya. Oh, apalagi ini banyak sekali muncul blogspot. Kalau Indonesia banyak muncul blogspot, ambil aja. Saya jamin itu bisa cepat ranking 1 ya. Sambil ngerokok dulu ya. Oke, sekarang tahap berikutnya, free keyword research. Jangan lupa install ini. Kemudian apa lagi ya, untuk keyword research ya, ini ya, buat people also ask. Nah, apa yang mana disebut dengan people also ask? Yaitu yang ini ya. Ini adalah people also ask, yang orang juga bertanya biasa seperti itu ya. Tapi kita kembali ke artikelnya untuk referensi ya. Ini ya, ini kalian copy juga kalian masukkan di sini, tapi usahakan yang di gininya aja itu. Yang 3 pertama ini. Nah, sekarang people also ask-nya atau orang juga bertanya itu dari mana sih, juga kita bisa lihat nih. Ini juga sangat penting juga. Nah, kalian juga bisa menggunakan di website also ask. Saya lebih suka pakai ini ya, karena lebih simple dan sederhana dibandingkan, saya lupa ada juga people also ask website lainnya, cuma saya lupa apa namanya. Tapi saya lebih sering pakai yang ini ya, walaupun cuma sehari cuma 3 kali gitu ya.
Ini saya sebelumnya udah pernah pakai ya. Ini pencarian ada nggak di Indonesia ya? Pastinya ada. Saya biasa pakai Inggris. Oke, Indonesia. Pakai standar dep aja, standar yang berbayar ya soalnya. Oke, kita search. Kayak seperti ini hasilnya ya. Jadi kalau kita klik lagi ini muncul ya. Ya karena udah habis gratisannya jadinya tidak muncul ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu mirip sih sebenarnya yang kita pakai di sini. Jadi ini kita hapus ya. Jadi itu bisa juga. Jadi yang tadi itu kan mirip ya sebenarnya sama yang ini loh. Jadi nggak perlu sebenarnya pakai tool ribet lainnya, itu nggak perlu sebenarnya. Yang ini aja udah top dah istilahnya, sudah bisa diadu lah itu. Ya memang kita lebih banyak menghabiskan waktu kita banyak habis ya. Jadi di PAA sudah. Sekarang yang berikutnya kompetitor mixnya kita lihat ya. Kompetitor mixnya ini setelah ini kan sudah muncul website dengan keyword cara membuat tangga beton ya. Nah, kita lihat di sini di beberapa website yang muncul di halaman pertama ini, kita buka semua. Ya, kita buka semua yang ini. Di sini kita akan lakukan analisa manual aja. Analisa manual itu istilahnya seperti ini. Apa saja yang sudah dibahas di dalam artikel ini dan apa saja yang belum dibahas. Itu juga kita perhatikan. Kalau mereka membuat 1500 kata, ya kita kurang lebih harus mirip ya. Ini juga perhatian, katanya 1500, 1700. Ini sedikit karena Pinterest ya. 1700. Jadi rata-rata bisa dikatakan 1700 ya. 1700, 1500 tuh oke lah itu. Kalau bisa sampai 2000, kalau bisa lebih dikit lagi 200 kata itu udah lah oke lah. Jadi 2000 kata. Karena yang dibahas ini sebenarnya sangat luas tuh. Kalau kita lihat di sini yang dibahas itu apa sih yang dia bahas? Membuat dan menghitung ukuran tangga. Kita bahas nggak ini? Kalau udah bahas ini oke. Apa-apa berarti ini dia sudah masuk di yang dia bahas, sudah masuk di artikel kita. Nah, ini juga kita perhatikan apa yang sudah dia bahas dan apa yang dia belum bahasnya. Jadi intinya di mana saya sebut sebagai kompetitor mix itu maksudnya adalah kita merangkum semua intisari dari setiap artikel-artikel tersebut yang tidak dibahas di artikel A. Kita aja ambil apa yang dibahas di artikel B dan apa yang dibahas oleh website 1 kita kumpulkan outline-nya. Yang dibahas di website 2 kita kumpulkan outline-nya. Jadi kita rangkum outline-nya tersebut dulu. Intinya kita harus lebih dari apa yang mereka buat, itu aja ya. Bukan hanya sekedar lebih dari jumlah katanya gitu. Pembahasannya itu seharusnya lebih banyak lagi gitu. Nah, di sana dia salah satu saya melakukan dalam melakukan keyword research dan juga melakukan proses pembuatan outline-nya ini ya. Di sana adalah cara yang biasa saya lakukan dan itu cukup berhasil, dan singkat kata hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Disinilah kita buat judulnya, apakah sudah ada nggak ya kan, judul pertama gitu. Nah sekarang ini SEO dasar, saya harap kalian juga sudah tahu ya, ini si SEO dasar sekali. Apa saja sih yang harus ada di sini ya, tentunya ya di URL, di title-nya, di deskripsi, dan di heading-nya, di subheading-nya ya. Itu sudah dasar sekali ya.
Ini yang benar-benar cara membuat tangga beton yang keyword eksaknya, fix keyword, atau yang jelas apa keyword utamanya ini harus ada kurang lebih di 4 posisi ini. 1, 2, 3, 4. Itu udah cukup. Nah, sekarang kita kan tidak boleh melakukan keyword stuffing ya, numpuk-numpuk keyword atau kebanyakan keyword, apalagi kita ulang-ulang nih cara membuat tangga beton tuh kita udah tahu lah itu kan. Apa aja yang bisa kita lakukan di sana? Ini biar dari data-data yang kita ambil, dari data-data yang kita ambil sebelumnya itu dari keyword everywhere mana, jadi ya di sini. Nah, dari ini data-data ini yang kita ambil, yang kita udah pilih keyword-keywordnya ini yang keyword-keywordnya yang kita udah pilih, kita jadikan satu dulu di semuanya. Ini untuk singkat saya tulis sedikit aja ya. Nah, kita intinya semantik variasi keyword atau keyword pendukung itu kurang lebih sama aja lah. Saya tidak ingin mengklasifikasi terlalu ribet bahasanya nanti itu. Sebelumnya saya pernah menyatakan tentang semantik. Semantik itu apa? Jadi keyword yang memiliki arti yang sama dengannya. Ya kurang lebih seperti itu, tapi setelah saya pahami sepertinya bukan itu dia semantik. Saya jelaskan seperti ini ya. Kalian pernah nonton suatu film tertentu ya? Mungkin kita beda generasi ya. Kalau nonton film The Simpsons tahu nggak ya? Nah, kalau umpamanya The Simpsons, kita menyebutkan kata Bart atau Homer lah. Homer kan paling terkenal. Kalau kita menyebutkan nama Homer, bayangan kita kan The Simpsons gitu. Kurang lebih seperti itulah semantik keyword. Jadi dengan menyebut nama Homer aja kan, kita bisa tahu itu tentang film The Simpsons. Saya juga nggak tahu kalian tahu nggak film The Simpsons. Mudah-mudahan nyambung ya nanti penjelasannya. Sepertinya saya takutnya kita beda generasi ya. Oke, jadi ini juga kita harus perhatikan semantik, variasi, dan keyword pendukung. Itu semuanya dasarnya dari sini. Sekarang ini kan udah lengkap nih. Kita asumsikan saja ini sudah lengkap ya. Nah, ini. Dari outline ini cikal bakalnya semua dari sini ya. Semantik keywordnya. Ini cikal bakal dari artikel ini. Hingga muncullah sebuah kerangka artikel seperti ini. Intinya jangan sama, yang perlu kita ingat, jangan sama persis seperti kompetitor kita. Yang kedua, harus lebih banyak dan lebih bagus dari kompetitor kita. Ya emang gampang untuk dibicarakan, susah untuk dilakukan ya. Nah, setelah kalian paham ini semua, memang pertama kali itu banyak sekali menghabiskan waktu. Satu keyword pun, satu artikel untuk membuat outline ini, kalau kita lakukan benar-benar dengan cara yang serius, mungkin satu hari tidak cukup untuk pertama kali pada saat kalian melakukannya pertama kali. Tapi setelah terbiasa, seiring dengan waktu kalian latihan lagi, ini akan sangat cepat sekali dilakukan. Karena seperti kalian sudah mempunyai template sendiri dalam membuat outline ini. Itu. Jadi karena ini tiap keyword itu berbeda, jadi saya menggunakan studi kasus hanya tentang ini saja. Kurang lebih di setiap keyword dan setiap pembuatan outline kurang lebih hampir sama ya. Jadi jika kalian punya pertanyaan atau saya ingin membuat outline dari keyword apa, kalian bisa komentar di bawah ini, nanti akan saya coba buatkan videonya dan kita lakukan analisa bersama ya. Cuma resikonya kemungkinan keyword kalian akan diambil juga ya dengan orang lain ya itu. Jika mereka memiliki niche yang sama ya. Nah, yang perlu diperhatikan, karena niche saya adalah kontraktor itu kan banyak bidangnya, entah pembuatan tangga, railing, rumah dan sebagainya. Jadi usahakan kalau kalian belajar ngeblog,
ataupun kalian bisnis, usahakan fokus dulu ke salah satu topiknya aja. Ini topiknya adalah tangga dia sebenarnya. Lebih luas lagi dia ke lebih spesifik lagi ke tangga beton, gitu loh. Itu niche-nya ke tangga beton. Nah, sedangkan tangga beton pun tidak bisa buat banyak artikel dengan membahas tangga beton ya. Pertama dari cara membuat, yang kedua berapa biayanya, gitu ya, biaya dan harganya. Udah cara membuat biaya. Terus dari segi apa? Gambarnya juga atau desain tangga beton. Itu yang ketiga. Banyak sekali ya, atau merawat tangga beton. Jika kita ingin semua keyword itu masuk dalam artikel ini, tentunya dengan 1000-1500 kata tidak akan cukup gitu. Jadi kalau saya biasanya lebih spesifik langsung ke bahas cara membuat tangga beton itu yang pertama. Untuk biaya pembuatan tangga beton itu di artikel yang berbeda. Desain tangga beton atau jenis-jenis tangga beton itu juga di artikel yang berbeda itu. Itu bisa kita jadikan sebagai artikel pendukung gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau semoga dengan penjelasan ini kalian sudah cukup mengerti dan sudah paham, apalagi jika sudah menonton di video pertama dan kedua, part 1 dan part 2-nya, ini hanya lebih menegaskan lagi tentang cara membuat outline dari artikel ya. Ini contohnya ya. Baiklah, sepertinya sudah cukup. Sementara sedikit aja dulu untuk pembahasan tentang buat outline artikel yang SEO, apapun itu namanya ya. Ini adalah cara saya yang biasa saya lakukan dalam optimasi ya. Nah, untuk video berikutnya di part 4 ya. Part 4-nya saya akan membahas lagi tentang optimasinya dia ya. Optimasi artikel ini dan mengkombinasikan keyword pendukung yang ada di sini ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.